Pertanyaan pertamanya simple. Angka 5,61% ini sebenarnya bagus atau tidak? Mengapa kita sering merasa kok gaji numpang lewat doang ya? Bagi masyarakat kelas menengah yang tidak dapat bansos, tapi juga bukan konglomerat, tekanan itu nyata. Bagaimana caranya menaikkan pertumbuhan, tapi tidak membuat negara menjadi bangkrut? Pemerintahan Prabowo Gibran tidak diam saja melihat jarak atau gap ini. Justru, arsitektur kebijakan mereka dirancang untuk menambal kebocoran tetesan yang tadi disebutkan. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib, dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Sobat Linomics, beberapa hari yang lalu, Badan Pusat Statistik atau BPS baru saja merilis data yang bikin lumayan banyak orang di pemerintahan tersenyum lebar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2026 ini tercatat menembus angka 5,61%. Artinya, bila dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2025 yang lalu, total pendapatan kita tumbuh sebesar 5,61%. Buat sebagian dari kita yang tiap hari mikirin harga beras atau cicilan motor, angka ini mungkin cuma deretan statistik di layar HP atau di berita TV. Tapi percayalah, angka ini punya cerita yang panjang. Di episode kali ini, kita akan bedah angka pertumbuhan tersebut. Pertanyaan pertamanya simple. Angka 5,61% ini sebenarnya bagus atau tidak? Lalu kalau memang bagus, mengapa kita sering merasa kok gaji numpang lewat doang ya? Di sini kita juga akan bahas soal kebatinan masyarakat. Dan yang paling penting, apa saja PR besar pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya agar angka pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya bagus di kertas, tapi juga bisa mensejahterakan rakyat banyak. Nah, pertama-tama, mari kita masuk ke pertanyaan yang mendasar. Tumbuh 5,61% di awal 2026. Apakah ini pencapaian yang bagus atau biasa saja? Jawaban singkatnya, ini sangat bagus. Coba kita zoom out sedikit. Di tahun 2026 ini, ekonomi dunia ini masih tertatih-tatih. Negara-negara maju di Eropa banyak yang masih berjuang di angka pertumbuhan 1%. Bahkan ada yang stagnan. Tiongkok saja yang biasanya lari kencang, sekarang harus berpikir keras untuk menjaga pertumbuhan di kisaran 4-5%. Nah, Indonesia, kita bisa lari di atas 5,6%. Ini adalah anomali yang positif. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi? Kalau kita bedah datanya, ada 3 mesin utama yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026 ini, yaitu yang pertama, konsumsi rumah tangga. Ini mesin pertumbuhan paling tua, tapi paling bisa diandalkan. Orang Indonesia itu hobi belanja, makan di luar, dan jalan-jalan. Apalagi di kuartal pertama ini bertepatan dengan momen-momen libur panjang dan hari besar keagamaan. Artinya, daya beli masyarakat kelas menengah ke atas cukup solid. Yang kedua, efek nyata hilirisasi. Kebijakan yang dilanjutkan dari era Pak Jokowi makin kelihatan hasilnya. Kita sekarang tidak cuma jual tanah merah atau batu mentah lagi. Pabrik-pabrik smelter yang dibangun beberapa tahun lalu sekarang sudah mulai berproduksi penuh. Ekspor barang setengah jadi dan barang jadi kita naik tajam. Yang ketiga, program bantuan langsung dan makan bergizi gratis. Nah, ini game changer-nya Pak Prabowo. Uang negara yang digelontorkan untuk program ini langsung berputar. Petani sayur laku dagangannya, peternak telur dapat orderan pasti,
Ibu-ibu PKK atau UMKM catering di daerah dapat pekerjaan. Ini menyumbang perputaran uang yang masif di desa-desa dan daerah pinggiran. Jadi, kalau ada yang bilang 5,61% ini biasa saja, mereka mungkin kurang baca berita global. Di tengah dunia yang lagi serba tidak pasti, kapal ekonomi Indonesia yang dinakodai pemerintahan saat ini terbukti sangat stabil dan melaju kencang. Tapi, dan ini tapi yang sangat penting untuk kita bahas. Mungkin banyak orang yang berkata, kalau ekonomi tumbuh 5,61%, mengapa mencari kerjaan masih susah? Mengapa harga sembako di pasar makin tinggi? Kok dompet saya terasa makin tipis? Ini sangat bisa dipahami dan dimengerti. Pemerintah pun sangat menyadari hal ini. Dalam ilmu ekonomi, ada yang namanya trickle down effect atau efek menetes ke bawah. Masalahnya, kadang tetesannya itu sampainya lama atau malah tersangkut di tengah. Ini yang kita sebut sebagai kebatinan masyarakat. Ada gap atau jarak antara angka makroekonomi dengan realita mikro di meja makan kita. Pertumbuhan 5,61% itu adalah angka rata-rata nasional. Ibaratnya, kalau ada satu orang kaya dan 9 orang yang pas-pasan digabung, rata-ratanya kelihatan sejahtera. Padahal yang tumbuh pesat mungkin sektor-sektor besar seperti pertambangan nikel, telekomunikasi, atau perbankan. Bagi masyarakat kelas menengah yang tidak dapat bansos, tapi juga bukan konglomerat, tekanan itu nyata. Harga kebutuhan pokok berfluktuatif, biaya pendidikan naik, dan gaji naiknya sering tidak mengejar inflasi real yang mereka rasakan. Tapi, mari kita lihat dengan kacamata yang objektif dan adil terhadap pemerintah. Pemerintahan Prabowo Gibran tidak diam saja melihat jarak atau gap ini. Justru, arsitektur kebijakan mereka dirancang untuk menambal kebocoran tetesan yang tadi disebutkan. Bila di era sebelumnya infrastruktur fisik yang digenjot, maka sekarang infrastruktur manusianya yang ditingkatkan. Misal, program makan bergizi gratis. Ini bukan sekedar program populis bagi-bagi makanan. Secara ekonomi, ini adalah intervensi gizi sekaligus intervensi daya beli. Bagi keluarga yang tadinya harus menyisihkan 15.000 sampai 20.000 sehari untuk bekal satu anak, uang itu sekarang bisa dialihkan. Bisa buat ditabung, bisa buat beli protein tambahan di rumah, atau buat bayar listrik. Perlahan tapi pasti, program ini adalah cara pemerintah menyentuh masyarakat agar bisa ikut merasakan kue pertumbuhan 5,61% tadi. Memang, mengubah struktur ekonomi negara sebesar Indonesia tidak bisa terjadi dalam satu malam atau satu kuartal saja. Tapi arah kompasnya sudah benar. Target pemerintah adalah ekonomi kita bisa tembus tumbuh 6-8% ke depannya. Pertanyaannya, bagaimana caranya menaikkan pertumbuhan tapi tidak membuat negara menjadi bangkrut? Ada dua PR besar atau tantangan utama di depan mata, yaitu stabilitas fiskal dan nilai tukar rupiah. Kita bahas fiskal dulu. Fiskal itu ibaratnya buku kas negara. Negara kita saat ini sedang banyak pekerjaan besar. Pembangunan IKN jalan terus, program makan bergizi jalan, belum lagi subsidi energi dan bayar utang jatuh tempo. Tantangannya adalah bagaimana membiayai ini semua tanpa bikin utang kita meledak atau mencekik rakyat pakai pajak yang ugal-ugalan. Solusi yang perlu didorong adalah ekstensifikasi pajak. Artinya, mencari sumber pajak baru dari orang-orang kaya atau perusahaan besar yang selama ini mungkin pandai menghindar dari pajak, bukan malah menaikkan pajak untuk rakyat kecil. Selain itu, efisiensi anggaran. Kebocoran-kebocoran dana di daerah atau kementerian harus ditekan habis-habisan. Selama APBN kita defisitnya dijaga di bawah 3% dari PDB, fiskal kita akan tetap sehat. Yang kedua, nilai tukar rupiah. Sobat Linomics pasti tahu, kalau rupiah saat ini melemah terhadap dolar, dan akibatnya barang impor menjadi mahal. Imbasnya, harga tahu tempe naik karena kedelainya impor. Harga BBM bisa naik karena minyak kita juga impor. Tekanan terhadap rupiah ini seringnya datang dari luar.
Misalnya, Bank Sentral Amerika memainkan suku bunga atau ada ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Bagaimana pemerintah merespons? Pemerintah saat ini sangat agresif menerapkan aturan yang dinamakan devisa hasil ekspor. Pengusaha kita yang jualan nikel, batu bara, atau sawit ke luar negeri, dolarnya wajib ditaruh di bank milik pemerintah antara 3 hingga 12 bulan. Ini ibaratnya kita menampung air hujan masuk ke bendungan kita dahulu, jangan langsung dibuang ke laut. Hasilnya, cadangan devisa kita cukup tebal. Bank Indonesia punya peluru yang cukup untuk menjaga nilai rupiah agar tetap stabil. Dan balik lagi ke hilirisasi. Semakin banyak barang jadi yang kita ekspor, semakin banyak dolar yang masuk secara permanen. Ini pondasi terkuat untuk melindungi nilai tukar rupiah kita. Jadi Sobat Linomics, dari obrolan kita, apa kesimpulannya? Pertumbuhan 5,61% di kuartal 1 2026 adalah nilai raport yang sangat membanggakan. Ini bukti nyata bahwa mesin ekonomi kita melalui kebijakan yang diracik oleh pemerintahan Prabowo Gibran berfungsi dengan baik di tengah badai global. Apakah semua rakyat sudah merasakan dampaknya 100%? Jawabannya belum. Dan itu wajar. Mengurus kebatinan dompet 280 juta manusia butuh waktu. Ada pekerjaan rumah untuk memastikan penciptaan lapangan kerja padat karya kembali bangkit agar kelas menengah kita ikut berlari kencang. Tapi dengan komitmen disiplin fiskal, perlindungan rupiah yang ketat, dan program-program direct to people seperti hilirisasi, UMKM, dan makan bergizi gratis, kita punya setiap alasan untuk optimis. Negara ini sedang diurus dengan serius. Kita sedang menuju ke arah yang benar. Lalu, apa tugas kita sekarang? Tetap kritis, tetap kawal pemerintah. Tapi juga jangan lupa untuk ambil bagian. Buka usaha, tingkatkan skill dan produktivitas, dukung produk lokal, dan mari sama-sama kita dorong pertumbuhan ini agar tidak berhenti di 5,61%. Terima kasih Sobat Linomics. Tetap semangat, tetap optimis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Suib.